Oh ya, ya itu namanya Kak ya. Ah, namanya dulu Kak. Ya, Kak, Oh iya, silakan. ya, Mm. bentar dulu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Film itu gimana? Baik, terima kasih Kak Rani atas kesempatan yang diberikan. Ah, Sebelum memulai ya pelajaran kita ya teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah salah satu kemarin yang eh, CPB dalam apa namanya yang pernah melakukan tes gitu teman-teman kemarin di batch 2 2024. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama ya teman-teman. Nama saya itu Muhammad Salman Al-Farizi. Saya eh, berasal dari eh, Lombok Barat ya teman-teman. Dan saat ini saya sedang melakukan aktivitas di lokasi PB dan tentunya saya juga berterima kasih juga sama Mbak Rani yang telah mempercayai saya sebagai seorang mentor. Dan di sini saya juga tidak bermaksud menggurui ya teman-teman, dalam arti kita sama-sama belajar gitu kan dalam melakukan bagaimana sih tes TBS itu gitu, yang secara umumnya seperti apa gitu, kemudian cara-cara menghadapi tesnya itu seperti kayak gimana sih, sepertinya seperti itu. Eh, Sebelum itu teman-teman di sini ada yang pernah tes tes TBS dulu atau pernah melakukan tryout dan apa namanya, dan ada teman-teman juga yang maksudnya yang belum pernah sama sekali, apakah ada gitu? Coba dijawab dulu di chat. Kita dulu Pak. Masih. Belum pernah, Kak. Kita dulu masih anu nih. Masih. Gimana Kak? Apakah memang apa namanya yang di sini tuh udah pernah tes TBS-nya atau gimana? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya kira udah anu kan. Saya kira udah punya gambaran lah ya tentang mengenai tes TBS ini. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-temannya, saya ingin menjelaskan bahwa di LPDP itu ada beberapa macam tes ya teman-teman yang akan diujikan. Tentunya dengan bimbingan ini semoga saja bisa membantu teman-teman dalam menghadapi tes seperti itu. Dan serta strategi cara mengerjakan soal-soal dan membangun bagaimana cara kita membangun mental juara itu ya teman-teman, dalam artian eh, gimana sih gambarannya seperti itu. Oke, next ya. Dan malam hari ini gitu kita akan belajar tentang 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 verbal ya teman-teman, khususnya verbal. Eh, untuk pengenalan tes TBS yang ini, yang telah saya sebutkan tadi itu ya teman-teman, tes TBS itu sebenarnya terdiri dari tiga macam ya teman-teman. Ada yang namanya tes verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Dan pemecahan masalah sama kuantitatif ini kayaknya udah disampaikan selesai sama mentor yang sebelumnya ya. Yang dimana soalnya yang pemecahan masalah itu biasanya terdiri dari 12 soal ya teman-teman. Dengan waktu yang cukup singkat begitu. Dan teksnya itu panjang gitu. Sehingga perlu suatu konsentrasi yang tinggi dan banyak-banyak mengasah diri ya teman-teman, terutama dalam melakukan menghadapi tes ini, pemecahan masalah ini terutama. Terutama kemudian yang kedua ada kuantitatif. Kuantitatif itu yang modelnya itu seperti apa ya? Seperti kayak soal-soal matematika, ada soal deret di sana, kemudian ada soal aljabar, dan ada beberapa soal yang bentuknya itu kecukupan data seperti itu. Dan yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu tes verbal. Tes verbal itu sebenarnya eh, yang akan pertama kali dites di tes TBS itu yang akan muncul besok pada saat
TBS-nya itu menurut pengalaman saya teman-teman, dalam artian eh, ini yang pertama kali yang akan diujikan itu sebelum ke kuantitatif dan terakhir itu ke pemecahan masalah. Sehingga eh, dari tes TBS ini menurut saya itu yang paling mudah itu yang ini, teman-teman, yang verbal ini dibandingkan yang kuantitatif sama pemecahan masalah itu. Dan waktunya itu untuk tes verbal yaitu waktunya itu sekitar 30 menit dalam untuk menjawab soal itu. Menjawab soal yang 23 soalnya itu. Dan tes verbal itu sendiri memiliki beberapa struktur ya teman-teman. Struktur yang akan di dalam soal itu pasti ada soal analoginya, kemudian ada logisnya, dan kemudian ada analisis verbal gitu. Dan jumlah soalnya ini yang banyak itu analogi sama logis ini teman-teman. Dan analisis verbal ini hanya bobotnya itu 7 dalam soalnya itu di sana. Kemudian usahakan ya teman-teman banyak-banyak berlatih tentang analogi sama logis ini menurut saya gitu. Strateginya begitu. Untuk karena di analisis verbal itu lumayan tricky teman-teman dalam mengerjakan soal itu. Soal verbalnya gitu. Dibandingkan dengan analogi dan logis. Tapi sini ada yang ingin bertanya teman-teman. Suara saya jelas kah teman-teman gimana? Oke, lanjut ya. Jelas Kak, jelas. Oke, kita lanjut ya. Next. Kemudian untuk struktur dan format tes verbal TBS itu terdiri dari apa namanya 5 macam pilihan ganda gitu kan untuk jawabannya seperti itu. Kemudian di setiap soal itu satu soal itu memiliki bobot 5 poin kalau benar gitu. Kalau salah itu enggak ada bahannya apa namanya poinnya. Dan pastikan nantinya kan dalam memilih itu nanti ada tips-tipsnya teman-teman ya. Kita akan bahas nanti bagaimana cara tips-tipsnya dalam menjawab soal, terutama yang analogi itu, karena itu lumayan banyak. Kemudian eh, untuk soalnya itu dalam apa, tes TBS yang kemarin yang pernah saya lakukan ya teman-teman itu dilakukan secara online dan itu waktunya itu ditentukan sama LPDP waktu kita tesnya kemudian dari segi kesiapannya itu benar-benar harus disiapkan begitu device-nya, laptopnya dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman itu ketika sudah siap benar-benar sudah mempelajari beberapa uh, materi gitu kan, tidak mempersiapkan device yang mendukung seperti itu. Itu saran saya itu memang itu yang paling krusial dalam melakukan tes selain dari persiapan materi itu. Karena memang ya sinyal yang mendukung itu sangat membantu teman-teman dalam besok dalam melakukan tes TBS gitu. Dan soalnya itu memang eh, bentuknya itu langsung kan apa namanya ke soalnya kemudian ada nanti jawabannya itu seperti tes CPNS. Mungkin ada teman-teman yang pernah CPNS kan di sini kan. Bentuk soalnya seperti itu gitu. Sebenarnya saya menyampaikan yang ini sehingga teman-teman itu punya gambaran tentang tesnya sehingga lebih apa namanya lebih siap nanti sehingga tidak apa namanya mentalnya itu ketika lihat soal itu enggak anu lah intinya kan punya gambaran tentang itu maksud saya jelaskan ya. Gimana sih formatnya kemudian gimana sih bentuk soalnya seperti itu terus nah ini yang paling penting teman-teman alokasi waktu dan jumlah soal. Dalam tes TBS yang verbal terutama kan kita mempunyai waktu 30 menit yang pernah saya sampaikan tadi itu 30 menit kemudian dibagi lagi jadi terdiri dari 8 soal analogi 8 soal logis kemudian ada 7 soal analisis verbal seperti itu. Kemudian banyak soalnya kalau di total ada 23 soal dengan waktu yang batas yaitu 30 menit. Sehingga kan dalam satu soal itu pastikan nanti bisa menjawabnya itu eh, sebanyak kalau dalam satu soal itu 1 menit lah intinya paling tidak gitu bisa jawab gitu. Terutama yang analogi sama logisnya itu. Kalau yang analis verbal ini memang kita butuh konsentrasi yang penuh teman-teman dalam
Kalau tapi kan kalau kita mengasah diri terhadap analisis verbal, terbiasa dengan soal-soal seperti itu, ya bisa sih teman-teman dalam setriki apapun soalnya lah. Intinya kalau usaha dan belajar itu tentunya nanti akan mempermudah dan mempercepat teman-teman dalam menjawabnya seperti itu. Ya, dan saran saya juga beri apa namanya dalam melatih diri secara sendiri-sendiri atau individual di rumah gitu kan, bisa kan pakai timer di HP gitu. Kemudian menjawab soal 23 dalam waktu 30 menit itu untuk membiasakan teman-teman nanti dalam uh, melaksanakan real testnya seperti itu. Ini sih yang paling penting menurut saya itu latihan, kemudian bagaimana cara mengelola waktunya karena sangat terbatas sekali gitu. Jangan terpaku sama satu soal yang sulit begitu. Kalau di tes TBS-nya itu, kalau ada yang sulit, bisa diloncat dulu nanti dijawab belakangan seperti itu. Ada yang ingin bertanya sampai saat ini? Lanjut lah ya. Oke, next. Ya ini tipe-tipenya udah yang sudah saya jelaskan ini. Kemudian apa sih definisi dari analogi verbal itu? Intinya definisi dari analogi verbal itu sebenarnya memahami relasi sebenarnya. Relasi di antara dua kata itu nanti hubungannya apa gitu. Entah itu hubungannya itu berbentuk fungsi, mungkin kan ada yang bentuknya nanti terdiri dari bagian, bagian keseluruhan gitu. Ada bentuknya itu struktur, kemudian ada juga bentuknya itu yang profesi, kemudian objek yang akan dilakukan dalam profesi tersebut, bermacam-macam bentuk gitu. Pastikan benar-benar tahu lah intinya konteks katanya itu apa tuh. Misalkan katanya itu menunjukkan lokasi, pastikan itu juga nanti sesuai nanti teman-teman sama yang kosongnya itu harus lokasi gitu seperti itu. Kemudian nanti kalau dari lokasi itu nanti ada kerjaan di sana misalkan dia sebagai dokter gitu kan. Itu nanti benar-benar harus dilihat nanti apa nah, konteks profesinya seperti apa gitu. Cara juga supaya bisa melihat hubungan kata seperti itu. Dan di analogi verbal itu sebenarnya ada ada kita menjawabnya dua pasang kata begitu yang kosong. Ada juga yang modelnya itu tiga pasang kata yang kita tebak teman-teman berdasarkan soalnya begitu. Yang tiga kata itu lumayan lumayan anu lah butuhkan uh, butuhkan waktu lah untuk menjawab. Tapi ya banyak-banyak berlatih ke teman-teman. Yang ada yang namanya analisis yang seperti saya jelaskan tadi itu. Analisis itu modelnya itu kita tarik kesimpulan berdasarkan apa yang ditanyakan teman-teman. Nanti kan di soalnya itu berdasarkan apa yang ditanyakan itu nanti ada di apa namanya konteksnya seperti itu. Itu modelnya dianalisis. Nanti dah saya jelaskan lebih lanjut ya teman-teman untuk analisis ini kayak gimana gitu. Kemudian kalau logis ini ke premis-premis, kemudian bagaimana kita menyimpulkan premis-premis yang ada di soal itu seperti itu. Next ya. Kalau ada yang ingin apa bertanya langsung saja ya teman-teman karena kan kita mungkin ada di sini yang lebih anu kan lebih lebih jauh hubungannya daripada saya gitu kan ada yang mungkin yang lebih sepuh gitu daripada saya gitu jadi jangan ragu untuk bertanya ya teman-teman. Kalau kecepatan kecepatankah saya ngomong menyampaikan materinya. Terus ada kolom chat. Oh ya, aman ya kak ya. Oke, sejauh ini paham ya teman-teman ya gimana apa namanya bentuk TBS, gimana porsi soalnya kemudian waktu yang dalam tesnya itu. Oke, next ya, teman. Kemudian eh, yang ini kita kan contoh soalnya ya teman-teman. Analogi verbal yang ini kan. Contoh soalnya itu ya seperti ini yang kaki tubuh. Kemudian kita cari nanti apa namanya hubungan katanya itu seperti apa, seperti yang saya bilang tadi itu. Hubungan antara kaki sama tubuh itu apa sih gitu. Nah, hubungan itu bisa berbagai macam ya teman-teman. Ada yang sebab akibat, ada yang bagian keseluruhan dan lain sebagainya. Ada yang sinonim sama antonim juga seperti itu. Misalkan dalam contohnya kan ini ada kaki sama tubuh.
itu memiliki relasi dengan kaki itu bagian dari tubuh kan. Tubuh itu sebenarnya kan terdiri dari kepala, tangan, kaki, yaitu kemudian kaki itu pasti bagian dari tubuh dan badan itu kan termasuk bagian dari tubuh juga kan. Ya, sehingga apa namanya relasi dari dua kata ini dari bagian keseluruhan gitu. Sama seperti konsepnya contohnya daun sama pohon. Itu relasinya seperti itu. Daun itu kan bagian dari pohon. Kan pohon itu terdiri dari ranting, daun, batang dan lain sebagainya. Ya itu juga bisa gitu. Ini hanya contoh seperti itu. Eh, baik, eh, selanjutnya kita akan ke strategi ya. Strategi dalam mengerjakan soalan analoginya ini. Pertama identifikasi dulu sih katanya gitu. Katanya itu yang seperti saya bilang tadi, identifikasi apakah itu katanya merujuk pada alat atau tempat atau apa itu kan. Itu yang pertama, kita identifikasi nanti pada terus setelah kita identifikasi katanya itu kita cari relasinya teman-teman. Relasi di antara dua kata itu. Apakah itu merujuk ke fungsi atau apakah itu merujuk ke bagian ke keseluruhan yang seperti itu. Kemudian nanti dieliminasi nanti jawaban-jawaban yang sekiranya itu tidak sesuai sama yang ada di soal begitu. Dan sebenarnya ini kalau sering latihan dan membiasakan diri terhadap soal-soal yang analogi ini, biasa itu akan lebih cepat lagi teman-teman tanpa melihat apa namanya. Ketika lihat soalnya langsung tahu itu jawabannya seperti apa gitu. Itu sih pentingnya banyak-banyak latihan sih. Teman. Saya hanya memberikan tips dan strategi gitu. Cara menjawabnya seperti apa gitu. Oke, next ya. Nah, ini contoh. Contoh soal analogi ini seperti ini. Itu kan air, ikan sama air gitu kan. Nah, burung itu, terus ikan itu kan apa namanya hewan kan. Kemudian air itu tempat dia wadahnya lah intinya kan. Dan apa sih hubungannya gitu kan. Berarti kan ikan itu hidup di air. Terus burung itu tentunya di udara ya. Kalau contoh soal sih mudah-mudah sih teman-teman. Nanti ada beberapa nanti soal yang akan saya kirimkan ya. Apa namanya nanti saya bahas gitu. Agak sedikit tricky gitu cara menjawabnya. Yang memang relasinya itu sesuai sama yang saya bilang tadi itu berarti ikan itu hidup di air. Kemudian tentunya yang apa namanya burung itu tentunya hidup di udara sehingga yang tepat itu jawabannya yaitu D. Gitu. Oke next ya. Oke teman-teman coba dijawab dulu soalnya ini. Saya kasih waktu berapa ya? 1 menit aja untuk menjawab atau kurang gitu 1 menit ini. Oke, banyak yang jawab A ya. Ini saya kira teman-teman itu sudah paham sih tentang analogi ini ya teman-teman. Mungkin yang eh, belum pahamnya itu tentang ada apa namanya konteks katanya itu yang sulit dimengerti seperti yang ke ilmiah-ilmiah gitu ya teman. Kalau yang mudah-mudah gini kan cepat lah. Ada mente yang akan menjelaskan kenapa jawabannya bandara di sini. Kenapa enggak D gitu, bus halte gitu. Ada yang ingin open mic gitu. Kenapa enggak D jawabannya, bus halte. Kan bus itu juga kan berhenti di halte juga kan. Kalau dilihat dari konsepnya gitu. Tapi kenapa jawabannya itu A gitu? Memang benar A, jawabannya A itu. Tapi kenapa gitu? Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan gitu? Izin, Coach. Gimana, gimana Kak? Oke, berarti udah paham semua ya teman-teman ya. Yang ini kan. Ini soal. Oke. Udah benar semua sih A jawabannya. Ini pembahasannya ini. Kenapa halte itu bukan apa namanya bukan jawaban yang tepat karena halte itu bukanlah tempat pemberhentian utama ya teman-teman. Sehingga kan yang tempat pemberhentian utama atau namanya pangkalan bus itu namanya terminal kan.
Kalau halte gitu kan, terus mencari penumpang gitu lah, tempat pemberhentian sebentar lah. Sama seperti bandara kan, kalau bandara itu kan tempat sama porsinya kayak pelabuhan gitu kan, tempat dia mangkal gitu. Jadinya yang paling tepat jawabannya itu A gitu. Oke, next ya teman-teman. Ini gimana teman-teman? Perpustakaan, uang, nggak ada jawaban. Saya lihat komen kolom chat. Mbak Diah jawabnya B. Udah lagi. Banyak yang jawab B ya. Ya benar tuh B. Ada kira-kira yang ingin menyampaikan atau memberikan penjelasan kenapa B, kenapa nggak dompet gitu? Jawabannya gitu. Kan sama-sama. Kan buku buku sama perpustakaan itu kan eh, mempunyai fungsi gitu. Buku itu ditempatkan ke perpustakaan kan. Dan uang itu kenapa nggak dompet gitu? Tempat menyimpannya begitu. Kenapa nggak A gitu? Kenapa nggak C atau nggak ATM tempat kita menyimpan? Kenapa seperti itu kira-kira? Ada yang ingin menyampaikan, teman-teman? Kira-kira kolom ada yang jawabnya C. Nurholik Azizah. Gimana teman-teman? Ada yang ingin apa namanya menjelaskan kenapa jawabannya itu B? Coba saya tunjuk ya. Boleh? Ya, tempat penyimpanan yang berupa gedung enggak ada bangunannya. Ya, itu bisa. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu teman-teman ya. Memang soal-soal yang seperti ini, namun jawabannya itu memang sama gitu fungsinya gitu seperti dompet sama perpustakaan apa namanya untuk menyimpan uang gitu kan. Tapi coba lihat di bentuk apa namanya yang saya jelaskan tadi konteks yang perpustakaan itu kan modelnya itu tempat gitu lokasi jadinya kan tempat untuk menyimpan uang itu apa gitu tempat lokasi yang memang bentuknya resmi gitu kan perpustakaan itu resmi tempat orang menyimpan buku kan. Kemudian uang itu juga begitu nanti cari tempat yang mempunyai hubungan tentang itu berdasarkan konteks yang ditanyakan seperti itu. Emang ada jawabannya yang memang sedikit mengecoh seperti ini ya. Tapi jangan sampai eh, seperti yang saya bilang tadi itu pahami betul dulu katanya itu apa gitu. Apakah bentuknya itu lokasi, apakah itu bentuknya alat atau apa gitu kan. Nah nanti disamakan, sejajarkan dengan yang ada di jawabannya seperti itu teman-teman. Ya bagus sih. Siapa yang jawab tadi? Yohanes. Bagus Yohanes. Jawabannya itu benar. Dalam artian dia tempat penyimpanan. Dalam artian berbentuk tempat berbeda. Dan itu tepatnya itu resmi ya. Berbeda dengan ATM. ATM itu kan biasa digunakan sebagai alat transaksi gitu kan. Yang bisa dibawa-bawa. Dan itu bukan tempat juga kan. Pasar itu tempat. Tapi tempat transaksi kita memperjualbelikan apa namanya barang kan. Kita menukarkan uang menjadi barang itu namanya pasar kan. Nah, berbeda kalau yang bank ini memang tentang lokasi, tapi punya fungsi yang seperti itu. Sama dengan yang konteksnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sejauh ini? Lanjut ke? Lanjut ya. Nih, coba. Oke, dijawab ke nomor 3, teman-teman. Coba saya lihat kolom chat. Jam. Iya, benar.
benar sih. Teman-teman mungkin udah semua ya, maksudnya udah mengerti lah tentang gimana konsepnya. Kira-kira ada yang menjelaskan yang apa namanya hubungannya itu apa gitu antara kompas sama jam sama arah gitu. Kemudian kenapa B jawabannya begitu. Ada yang ingin menjelaskan Kang? Ya benar sekali sih teman-temannya dalam artian jam itu kan suatu alat gitu yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Sama komposisinya dengan yang kompas. Kompas itu menunjukkan suatu arah gitu. Suatu alat ukur lah sama-sama. Kenapa nggak peta gitu? Karena peta itu kan tidak bisa menunjukkan lokasi secara tepatnya teman-teman. Hanya bisa dilihat apa namanya gambarnya saja gitu. Tapi tidak bisa. Dan peta itu modelnya bukan alat ukur juga kan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya teman-teman. Jam itu menunjukkan waktu. Kemudian peta itu kan nggak bisa dipakai sebagai alat ukur gitu untuk mengukur lokasi gitu kan. Ini ada penjelasannya. Oke, next saja ya. Ini coba teman-teman. Pensil menghapus. Kemudian kesalahan titik apa. Nah, ada yang model soalnya seperti ini juga teman kita menebak satu kata saja. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti tadi itu yang menebak dua kata gitu. Ada nanti tiga kata juga yang akan kita tebak gitu. Beda-beda konsep soal. Silakan dikerjakan teman-teman. Coba apa jawabannya? Oke, 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 ada ya terus. Iya, banyak yang jawab A ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Kira-kira di sini ada yang ingin menjelaskan kenapa jawabannya itu C dan kenapa jawabannya itu A. Ada yang perwakilan dari C sama A jawabannya. Coba di Mbak Resti kenapa jawabannya C gitu. Atau siapa dari perwakilan yang jawabannya C itu bisa menjelaskan kenapa C jawabannya. Kenapa enggak A? Ya benar sih. Jawabannya itu yang betul itu teman-teman ya C ya. Kenapa C? Karena memang relasinya itu pensil itu kan bisa dihapus sama bekas pensil itu kan bisa dihapus sama penghapus ya teman-teman. Kemudian kesalahan itu cara menghapus kesalahan itu bentuknya itu kayak gimana lah. Dan dalam bentuk maaf gitu caranya gitu kan. Kita harus minta maaf ke seseorang gitu baru bisa hilang gitu kesalahan kita baru bisa dihilangkan suatu kesalahan itu karena ada kata maaf itu ya teman-teman. Berbeda dengan kalau perbaikan itu kan modelnya itu lebih ke gimana cara apa namanya bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu beda konsepnya sama yang C teman-teman dalam artian fungsinya gitu maksud saya yang menghilangkan gitu soalnya kan hubungan antara pensil sama penghapus itu kan fungsi ya teman-teman pensil itu bekas pensil itu bisa dihapus sama namanya penghapus gitu fungsinya penghapus itu untuk menghilangkan bekas pensil itu kemudian fungsinya maaf itu untuk bisa menghilangkan kesalahan itu kalau hukuman kan lebih ke
anu kan. Ada yang berbeda pendapat teman-teman kira-kira, atau sudah mengerti kira-kira gitu. Ada yang berbeda kenapa bisa perbaikan jawabannya atau apa. Saya lebih menghargai teman-teman maksudnya yang eh, berbeda pendapat tapi punya alasan gitu. Caranya dia apa namanya? Menjawab gitu, kenapa perbaikan, kenapa maaf gitu. Daripada kan oke, nggak ada pertanyaan di soal ini, nggak ada ya. Oke, kita next. Kemudian yang ini sih mudah sih ini. Coba dijawab teman-teman. Ya, karena memang sudah banyak yang jawabannya C, ya benar sih. Benar C jawabannya teman-teman. Oke, tidak perlu saya jelaskan ya, karena memang guru sama sekolah itu kan tempat-tempat gitu, tempat yang ngajar gitu kan. Dokter itu kan pasti apa nama objeknya gitu, objek tempat dia gitu. Relasinya gitu. Tempat bekerja begitu, rumah sakit tempat bekerjanya. Kita next ya. Mungkin agak sedikit tricky ya, yang kita next aja ya yang ini ya. Maksudnya udah anu lah, udah paham yang dua-dua. Coba ini teman-teman, jawabannya buku, perpustakaan, kemudian lukisan, apa gitu. Oh iya, ya banyak jawabnya C. Ya karena memang lukisan itu kan tempatnya, kan itu berdasarkan tempat juga kan. Sama yang seperti saya bilang itu, konteks katanya itu dilihat dulu gitu. Buku itu kan objek, lukisan itu juga objek. Pustakaan itu pasti nanti yang berhubungan sama tempat. Yang berhubungan sama tempat itu yang ini, yang galeri itu. Jawabannya itu C ya. Itu untuk mempermudah teman-teman sebenarnya memahami konteks apa sih maksud kata ini bentuknya, apakah bentuknya itu benda dan fungsinya apa gitu. Nanti ada soal-soal yang memang sering mengecoh oleh teman-teman. Seperti kanvas, kenapa kan kanvas itu juga berhubungan sama lukisan gitu. Yaitu nanti dilihat konteksnya lagi yang keduanya itu berbentuk lokasi gitu teman-teman. Sehingga kan itu mempermudah dan mempercepat teman-teman dalam menjawab soal. Ya benar, galeri itu relasinya tempat ya. Kemudian ya ini teman-teman. Kemudian udah mulai tiga ini. Dua yang akan ditebak nanti. Ada tiga deret di soalnya. Ada yang seperti ini teman. Coba dijawab tuh. Saya kasih waktu 1 menit. Jawab. Banyak jawabannya A, ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya A dari salah satu teman-teman yang jawabnya. Ya benar sih itu A, Bang, jawabannya. Nah, di sini yang ingin menjelaskan kenapa jawabannya itu A, kenapa enggak capek, istirahat, capek, sakit, kenapa enggak B gitu, pernah lemas. Ada ya. Ya, benar jawabannya itu A itu. Kalau dilihat dari tidur itu kan eh, apa namanya aktivitas awalnya itu lah, aktivitasnya tidur kan. Terus kondisi awal sebelum tidur itu dia mungkin mengantuk gitu. Sehingga
kondisi akhir setelah dia tidur itu akan segar. Itu melihat dari konstruksi apa namanya hubungan katanya seperti itu. Nah, cari lah intinya yang juga hubungan katanya seperti itu juga, yang rentetannya seperti itu. Istirahat tentunya karena apa gitu istirahat kan, butuh istirahat karena kita uh, lelah kan, karena kita lelah kita butuh istirahat sehingga kondisi akhirnya itu bugar, jadi lebih bugar gitu. Itu kondisi kondisi akhirnya itu ada yang seperti ini juga soalnya. Oke, next ya, yang ini ya, yang dua dua lagi ya teman-teman. Ya benar dong. Kita sudah tahu ya bahwa vaksin itu meningkatkan suatu kekebalan. Pendidikan itu meningkatkan pengetahuan. Seperti itu lah cara jawabnya. Hasil-hasil dari vaksin itu kan kekebalan, itu hasil dari pendidikan itu tentunya pengetahuan yang kita dapatkan itu. Seperti itu. Relasinya seperti itu. Kemudian yang ini teman-teman, soal nomor 11. Coba dijawab teman-teman. Hmm. Nah, ini ada yang berbeda jawabannya ini. Coba dilihat konteksnya, Mas. Apa namanya? Konteks di soalnya ini kapal. Dan kapal itu kan dikendarai oleh nakoda. Dan kapal itu berlayar di laut. Ini antara A sama D. Yang benar itu A ya teman-teman. Kenapa A benar? Kenapa angkasa raya itu apa namanya tempatnya itu? Karena itu bersifat eh, spesifik ya teman-teman. Karena angkasa raya itu pasti di atas ya. Tempatnya pesawat, kemudian nama apa namanya? Nama pengemudinya itu pilot kan. Kemudian eh, tempatnya lah intinya angkasa raya. Kemudian kenapa ruang udara itu salah? Karena ruang udara itu spesifik bentuknya teman-teman. Ada yang ruang udara itu kan modelnya ada di ruangan, kemudian ada intinya yang ruang udara itu lebih spesifik dibandingkan angkasa raya gitu. Angkasa raya itu kan lebih luas lagi di atas gitu, lebih lebih spesifik maksud saya. Ruang udara itu lebih umum menurut saya. Apa namanya? Maksud saya karena ruang udara itu kan selalu umum, maksudnya yang ada di kamar kita itu termasuk ruang udara juga gitu, yang ada udara-udaranya gitu kan. Sehingga kan konteks kalimatnya itu kan konteks katanya gitu itu dilihat juga berdasarkan itu gitu, teman-teman. Maksudnya umumnya, spesifiknya gitu. Ya itu sih. Ada yang ingin ditanyain teman-teman mengenai soal ini? Tidak ada kah? Oke, kita next ya teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya. Kemudian ini. Nah ini ada juga soal bentuknya itu eh, lebih ke sains-sains itu ke ilmiah-ilmiah gitu teman-teman. Dalam soal TBS itu. Dan yang seperti itu. Dan itu lumayan kalau kita yang bukan dari bidang itu kan lumayan kesulitan gitu teman-teman dalam menjawab soal-soal seperti itu. Jadinya kalau teman-teman yang suka baca buku-buku mungkin pembelajaran katanya itu lebih luas dibandingkan
teman-teman yang mungkin yang jarang baca buku. Itu juga penting. Tapi kan yang lebih penting itu sebenarnya bagaimana kita memperbanyak latihan itu, ketemu-ketemu soal seperti itu kan bisa kita nanti ingat gitu jawabannya apa tanpa melalui bacaan-bacaan itu juga bisa seperti itu. Tapi teman-teman yang apa namanya dari sains kan biasanya kan eh, sangat sangat mudah itu caranya, cara dia menjawab yang soal-soal yang bentuknya ilmiahan seperti itu. Hmm. Oke, sama. Ah, ya, sepertinya banyak teman-teman yang udah benar jawabannya, tapi ada beberapa yang salah ya teman-teman. Ada yang masih bingung mungkin. Dewi Mirnasari. Ya, jawaban yang benar itu A ya teman-teman. Dan ini kenapa A? Karena kalau dilihat dari hubungannya ya teman-teman. Maksudnya dari hubungannya itu kan A itu pestisida itu pasti akan diperuntukkan untuk hama ya teman-teman. Entah bentuknya itu serangga dan lain sebagainya kan ada di luar serangga juga hama itu. Yang mungkin anak-anak pertanian itu lebih tahu tentang ini kan. Serangga itu kan modelnya itu ya memang hama, tapi ada yang lebih umumnya itu yang selain itu juga termasuk hama gitu. Dan pestisida itu digunakan untuk hama. Dan kenapa adaptasi, adaptasi itu selanjutnya itu karena itu efek jangka panjangnya teman-teman. Misalkan kalau kita kasih misalkan seperti ini kan, bakteri itu apa namanya dikasih antibiotik gitu kan, maka akan terjadi resistensi jangka panjang pada bakterinya itu. Resistensi artinya kalau apa namanya itu menyebabkan resistensi lah namanya di apa namanya di bakteri itu jangka panjangnya seperti itu. Pestisida itu juga begitu, membuat hama itu bisa beradaptasi dengan pestisida gitu jangka panjangnya gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu A gitu teman-teman. Dari konteks katanya gitu. Nanti yang masih bingung teman-teman atau gimana? Kita next ya. Ini sih cuma lumayan anu sih, lumayan mudah sih dibandingkan yang tadi itu. Ah, banyak yang udah benar ya. Ya, saya kira sudah bisa lah ini ya. Kenapa gitu kan relasinya pendukung kemudian manfaat utamanya itu untuk kebugaran. Eh, kemudian ini kayaknya udah sih bisa ya. Tapi ini teman-teman ini lumayan tricky sih menurut saya karena memang apa namanya kita harus mengerti gitu. Ada yang seperti ini juga kan soalnya seperti itu. Coba dijawab teman-teman siapa yang dilihat deretannya ya teman-teman. Artinya ya ini cukup bervariasi sih jawabannya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kira-kira ada yang bisa mau menjelaskan dari kenapa ya yang benar yang tepat jawabannya itu C ya teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa C itu? Yang saya jelaskan ya teman-teman. Ya kenapa C? Karena memang
Kalau dilihat dari apa namanya konteks katanya yang ini, enzim itu kan berfungsi sebagai katalisator teman-teman, dalam suatu apa namanya biokimia gitu yang akan mengkatalis suatu protein. Nah, sama juga di insulin seperti itu. Insulin itu apa namanya suatu hormon yang mengatur mengatur glukosa namanya di dalam suatu pankreas. Itu yang apa namanya ya benar mengatur kadar ya benar benar lah Mbak Sarita ya seperti itu. Intinya fungsi utama insulin itu apa pasti ada di akhir kan. Enzim itu kan fungsinya sebagai katalisator. Kemudian objek dari yang dikatalis itu apa gitu namanya protein. Sama juga insulin itu seperti itu. Fungsinya itu untuk mengatur gitu. Apa yang diatur? Tentunya glukosa. Glukosa itu kadar gula dalam darah itu. Itu yang diatur seperti itu. Intinya ya seperti itu cara jawabnya teman-teman. Dalam artian kita mencari hubungan kata dan konteksnya itu sesuai sama yang ada di apa namanya soal yang kosong itu yang akan ditanyakan itu seperti itu. Ada yang masih belum mengerti teman-teman atau ada pertanyaan atau dari beda pendapat itu ada yang ingin menyampaikan gitu kenapa enggak itu jawabannya itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Oke ya. Iya, dalam produknya kampung kiri lengkap ini. Oke, kemudian coba ini teman-teman kamus kata menerjemahkan kompas. Coba ini. Hmm, iya benar. Jadi jawabannya teman-teman ya. Saya bisa menjelaskan lebih penjelasannya ini ya teman-teman. Lebih menunjukkan. Gitu. Beda dengan kalau menavigasi itu kan modelnya itu eh, bagian dari kompas kalau navigasi itu kan bukan sasaran yang bukan fungsinya gitu. Kompas itu kan untuk menunjukkan gitu. Apa yang ditunjukkan tentunya arah gitu. Sama seperti tadi, sama strukturnya kayak tadi itu. Tapi ini kan lebih ke kata yang lebih sederhana dibandingkan yang tadi itu. Gitu. Artinya kamus itu kan fungsinya untuk menerjemahkan. Apa yang diterjemahkan tentunya kata. Gitu. Seperti itu. Kompas itu juga apa apa namanya fungsinya tentunya ada di sebelah apa namanya paling akhir gitu untuk menunjukkan apa yang ditunjukkan dan arah gitu. Jadinya eh, punya komposisi yang sama. Jadi yang paling tepat itu jawabannya B. Gitu. Intinya harus benar-benar apa namanya dari berdasarkan konteks kata gitu harus benar-benar tahu gitu konteksnya apa gitu teman-teman. Yang seperti yang saya jelaskan tadi itu yang di awal itu. Karena di soal analogi itu yang paling mudah di tes verbal ya teman dibandingkan yang menurut pengalaman saya ya teman-teman itu yang paling mudah di antara tes yang lain seperti kayak logis dan penalaran analitis. Tapi kan beda-beda orang, beda-beda apa namanya bidang mungkin yang menjadi kesulitannya. Dan yang paling mudah menurut saya itu di verbal itu yang ini, yang bentuk-bentuknya seperti ini. Mungkin besok untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang apa namanya logis ya, silogisme gitu. Untuk sekarang ini pertemuan pertama dari saya ini saya akan bahas tentang ini saja yang teman-teman. Dan mungkin nanti kalau ada waktu yang lebih nanti ada gambaran-gambaran nanti tentang logis itu soalnya seperti apa, kemudian cara dan tipsnya seperti apa gitu untuk menjawab soalnya gitu. Ya ini sama juga kayak tadi tuh ini soalnya gitu.
Ya, lumayan bervariasi juga sih. Memang agak agak tricky juga ya, yang soal-soal yang memang modelnya itu ada tiga ini teman-teman dibandingkan yang dua kata yang kita tebak gitu. Maksudnya yang dua kata kemudian kita cari satu atau enggak dua gitu kan, dibandingkan yang itu. Tapi pengalaman menurut saya di apa namanya di kemarin tes TBS yang batch 2 kemarin itu soalnya itu kebanyakan itu yang dua itu, maksudnya ada yang bentuknya dua pasang kata kemudian kita cari dua yang kosong, ada juga yang tiga teman-teman, seperti seperti ini. Tidak ada yang sampai empat lima, itu tidak ada saya enam, soal-soalnya seperti itu teman-teman. Dan tips dalam mengerjakannya itu yaitu tadi itu mencari hubungan kata di antara dua dua kata seperti itu, dan dan memperbanyak latihan. Itu terutama yang penting, memperbanyak latihan untuk mengasah keterampilan teman-teman untuk menjawab soal itu. Hmm, ya benar, benar sih. Banyak jawabannya yang B ya. Benar itu B, B jawabannya. Ilmuwan itu kan pasti akan apa namanya melakukan sebuah riset ya untuk menghasilkan penemuan, dan sama juga atlet itu melakukan latihan untuk mencapai sebuah prestasi dalam juara gitu. Nah, intinya ada hubungan antara apa namanya proses kemudian ke hasilnya teman-teman, ini apa yang dilakukan sesuai sama profesinya seperti itu, pelaku proses sama hasilnya gitu. Itu bentuk apa namanya hubungan katanya seperti itu. Coba yang ini teman-teman. Eh, untuk apa namanya untuk pertemuan kali ini mungkin saya ke apa namanya lebih ke membahas soal seperti ini ya teman-teman dulu. Untuk logis apa namanya untuk logis itu mungkin besok ketika pertemuan saya kedua kedua gitu saya akan bahas logis semua, dan mungkin teman-teman sudah paham semua ya yang analogi ini, gimana cara tips dan trik yang saya bagikan mungkin bisa membantu teman-teman dalam apa namanya menjawab menjawab soal seperti itu. Ya, apa jawabannya? Ya benar sih. Intinya hubungan katanya itu alat, objek, sama fungsi. Jadinya udah jelas ya. Udah pada pada semangat semua ya ini sini yang diminti. Udah pada jago semua tentang ini ya. Ya, ini coba ini teman-teman. Semangatnya itu luar biasa emang teman-teman yang belajar. Iya, jawabannya itu B. Ya benar sekali B jawabannya. Ada yang berbeda? Oh, udah ada. Hampir serentak udah jawabannya itu benar ya B. Ini pembahasannya. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir yang menurut saya lumayan berbeda gitu. Yang jadinya lumayan bervariasi gitu. Ya udah anu semua ya, hampir semuanya sudah menjawab B ya. Ada memang beberapa yang masih A. Yang seperti saya katakan jawabannya itu yang benar itu B ya teman-teman. Dalam artian kita cari apa namanya hubungan yang kayak tadi itu modelnya, yang ini kan kelompok hewan, kemudian cara berkembang biak sama seperti ini cara berkembang biak, kemudian apa namanya ciri khasnya itu apa gitu. Kenapa enggak A? Karena memang kan bersayap kan, ini terlalu spesifik. Jadinya ada juga kan yang
maksudnya apes yang bentuknya itu dia bersayap tapi tidak bersayap gitu maksudnya dia hanya berbulu gitu ciri khasnya gitu dan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu B ya teman-teman. Mungkin uh, kita sudah melewati maksudnya apa namanya diskusi panjang ya teman-teman dalam artian kita sama-sama belajar di sini untuk menghadapi uh, tes TBS yang akan diadakan oleh LPDP dan bentuk soalnya yang analogi itu memang terdiri dari 8 soal saya sampaikan lagi dan bentuk apa namanya banyak soal di tes apa namanya tes bakat kuliah terutama yang verbal itu ada sebanyak 23 soal dan itu waktunya itu 30 menit ya teman-teman. Jadi usahakan 1 menit itu sudah bisa dijawab gitu untuk mengalusikan. Jangan terpaku sama satu soal yang sulit. Misalkan teman-teman merasa tertantang gitu kan karena satu soal gitu kan. Tapi banyak soal apa namanya waktu yang terbuang itu yang kita hindari. Karena bisa kita nanti akan kembali ke soal itu soalnya seperti itu. Jadinya tipsnya menurut saya itu yang dalam mengerjakan tes verbal itu fokus terhadap soal-soal yang lebih mudah dulu bisa bisa dikerjain dulu baru nanti ke yang lebih lebih sulit itu. Dan untuk menghemat waktu itu sangat penting teman-teman karena memang dalam tes TBS itu kita tidak berasa teman-teman dalam artinya 30 menit itu lewat itu tidak berasa begitu rasanya gitu. Intinya saya sarankan saya sarankan melatih dalam mengelola waktu itu teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari saya teman-teman. Artinya besok saya akan menjelaskan konsep dasar yang ini teman-teman. Eh, silogisme ya. Eh, dari beberapa yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Halo Mbak Rani. Lebihnya saya kembalikan ke Mbak Rani. Kalau ada ya pertanyaan. Dan saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan gitu dalam menyampaikan eh, materi dalam mentoring malam hari ini. Karena eh, saya juga apa namanya sama-sama belajar ya teman-teman. Kemarin untuk apa namanya yang di tes TDS kemarin itu nggak tinggi-tinggi amat hasil skor saya itu masih masih di bawah 200 itu nggak terlalu tinggi. 195. Ya saya kembalikan ke Mbak Rani ya kalau nggak ada pertanyaan. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, jadi untuk rekan-rekan sekalian ketahui bahwa data yang kami gunakan adalah data yang tersebut menggunakan perusahaan. Eh, Nanti dalam proses pemilihan, apa namanya, Tidak ada ya teman-teman. Maafkan teman-teman, besok bisa latihan lagi soal-soal barusan, soalnya saya baru masuk Zoom, Kak. Oke. Untuk yang tadi, itu nanti akan diupload ya rekamannya, Kak Dina. Akan diupload rekamannya di YouTube Mata Garuda, jadi nanti bisa disimak ulang. Untuk sesi-sesi yang 3 hari sebelumnya juga, itu sudah ada di link ini ya, sudah ada di YouTube Mata Garuda NTP, jadi bisa diakses ya, begitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan?
WhatsApp grup dan juga melalui share personal. Cuma tentu kami nggak bisa bekerja sendirian, kami juga mohon bantuan ya Oke. rekan-rekan di sini. Eh, Sekiranya Kalau bisa begitu, kalau membantu nggak kami ada, untuk mungkin kita akhiri ya, Kak Salman ya. terkait dengan template atau Ya, Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mungkin jika berkenan, kita bisa foto dulu ya untuk sesi malam hari ini sebelum semuanya live. Barangkali ada yang bisa open cam, silakan. syarat-syarat dan aturan. Saya sama Kak Salman aja nih yang foto. Silakan bagi teman-teman yang bisa on cam, ditunggu ya. Nah, karena ada dua grup. Oke, seperti biasa lebih banyak perempuan ya yang hadir di live session. iya. Oke, semoga yang hadir semuanya lolos ya untuk batch ini. Amin. Saya Mirna sudah jago Mahawardi. semua dari semua jawaban. Gak apa-apa latihan Apalagi yang soal. dia itu tadi lumayan bagus. Saya lihat jawabannya. Nah, terbiasa mungkin. Ya semoga semoga lancar ya nanti. Semoga soal pas tes real testnya kurang lebih mirip gitu. Oh iya baik. eh Sudah ada berlima yang oke kita foto saja ya. Baik saya izin take 1, 2, 3. Oke sebentar. Satu kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke baik. Terima kasih teman-teman. Semoga sesi malam hari ini ilmunya berkah untuk semua ya. Baik, terima kasih juga kepada Kak Salma yang sudah menyediakan waktunya pada malam hari ini. Nanti akan diumumkan lagi untuk sesi selanjutnya, mungkin besok, mungkin lusa. Nanti akan diumumkan di grup ya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.